Hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang saya hormati Forkom Pinjam Kecamatan Sokaraja. Ya, mohon maaf karena saya orang Sokaraja. Yang saya hormati Forkom Pinjam Kecamatan Patikeraja. Hampir sama ya. Yang saya hormati Rais Suryah dan Tanfidiyah Kecamatan Patikeraja. Yang saya hormati Ketua PAC Kecamatan Patikeraja. Saya harus mikir ini, takut salah lagi. Yang saya hormati PC Muslimat Kabupaten Banyumas, dan juga tidak lupa pula Kepala Desa Karanganyar Bapak Sumiri. Bapak Sumiri ya? Bapak Sumiri. Salah lagi ya. Bapak Sumiri. Bapak Sumiri. Mohon maaf karena tidak ngapalin mulai kemarin. Yang pertama, kita tidak lupa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajah atau berkumpul di tempat ini dalam rangka acara rutinan Ahad Pahing. Kedua kalinya, salawat beserta salam mari haturkan langsung kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kezaliman, dari alam kebodohan, dari alam kegelapan, dibawa ke alam terang benderang, yaitu dengan adanya Islam dan iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan langkahnya menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila yang hadir Bapak dan Ibu di siang hari ini punya penyakit, moga mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas. Aminnya agak kencang. Kalau urusan hutang aminnya agak kencang. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini mudah-mudahan mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini adalah afdalul khalqi, adalah makhluk yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan bulan Asyura? Karena apa? Karena Nabi Muhammad ini punya keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling istimewa di hadapan Allah adalah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ila jami'il khalqi, kepada semua seluruh makhluk diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad ini bukan hanya diutus kepada manusia. Nabi Muhammad ini bukan diutus kepada jin. Nabi Muhammad ini bukan diutus hanya kepada
tanaman, laut, ke semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa buktinya bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke semua makhluk? Dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul, batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah menoleh ke kanan ke kiri, ternyata tidak ada orang. Setelah 3 kalinya assalamu alayka ya Rasulullah, ternyata batu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keterjadian apabila terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah diutus, maka dinamakan irhasat. Tahu Bapak Ibu Bu irhasat? Irhasat ini sesuatu yang ajaib, yang aneh, yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah diutus, itu dinamakan irhasat. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika mau berangkat dari kota Mekah menuju Syam untuk berdagang bersama pamannya Abu Thalib, yang lainnya kepanasan, Rasulullah tidak kepanasan karena Rasulullah diikuti awan. Kan Rasulullah sebelum diutus. Maka hal tersebut dinamakan irhasat. Akan tetapi kalau hal yang ajaib, yang aneh, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah diutus, maka dinamakan mukjizat. Tapi paling besarnya mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat yang paling agung oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an? Karena dulu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah ini ahli syair, pintar untuk menyusun bahasa Arab. Ketika mereka menyusun bahasa Arab luar biasa, bahasa sastranya sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, ketika Al-Qur'an diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka yang ahli syair tidak bisa memetik apa Bapak Ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Bapak Ibu bukan hanya diikuti perintahnya, bukan diikuti anjurannya, akan tetapi Rasulullah ini wajib kita tiru akhlaknya sebagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika Rasulullah berjuang di kota Mekah. Kota Mekah ini adalah kota gersang Bapak Ibu, kota yang tidak pernah turun hujan. Ya, lain dengan Karanganyar ini hampir sekarang belum, insya Allah bentar lagi ada amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di sana selalu diintimidasi. Rasulullah selalu diancam oleh penduduk Mekah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak leluasa, tidak pun diberi kesempatan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di kota Mekah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini penuh dengan kesabaran, penuh dengan akhlak. Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu Bapak Ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari rumahnya pergi ke masjid selalu diludahi oleh anak muda Bapak Ibu. Suatu ketika anak muda ini tidak pernah meludahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana anak muda itu yang selalu meludahi saya di saat saya pergi ke masjid? Ada yang menyampaikan tetangganya, Muhammad, dia sakit. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendoakan buruk, bahkan tidak membalasnya Bapak Ibu.
Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membesuk, menjenguk dan diobati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan akhlak beliau, dengan budi pekerti beliau, maka seorang pemuda tersebut masuk Islam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlaknya manusia, untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, menyebarkan kalimat tauhid, menyebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan tetapi tidak lepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana dengan akhlak beliau, dengan akhlak baik beliau, dengan akhlak luhur beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Bapak ibu-ibu muslimat dan para bapak, kita berjuang ini tidak lepas dari hambatan, tidak lepas dari cacian. Tidak mudah kita memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ketika berjuang di musliman ini selalu ada hambatan atau tidak? Selalu ada hambatan atau tidak? Inilah perjuangan Bapak Ibu. Perjuangan ini dibilang enak, tidak enak Bapak Ibu. Perjuangan ini tidak nyaman Bapak Ibu. Perjuangan ini bukan kesenangan apa Bapak Ibu, akan tetapi perjuangan ini mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan ini Bapak Ibu ngajar di mana-mana. Kita berdakwah ke masjid-masjid, ke musala, bukan karena mau dipanggil ustaz, bukan karena mau dipanggil kiai, akan tetapi untuk menebarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini mahal Bapak Ibu. Ilmu ini adalah istimewa. Tanpa ilmu kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu. Dalam surat dijelaskan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu dalam surat. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Setiap seseorang, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, orang ini tanpa ilmu tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Bapak Ibu mau sholat 5 waktu tanpa tahu cara sholat? Bagaimana Bapak Ibu mau berzakat atau berinfak tanpa tahu caranya infak dan berzakat? Bagaimana Bapak Ibu mau melakukan sholat duha, sholat tahajud tanpa tahu ilmu sholat tahajud dan sholat duha? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amalnya tanpa ilmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa ibu-ibu muslimat yang hadir pada siang hari ini, sangat antusias untuk mencari ilmu Allah Subhanahu. Di zaman dulu Bapak Ibu, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in, bukan kiainya yang datang, akan tetapi orang yang menuntut ilmu yang datang ke rumahnya kiai. Bapak Ibu, kalau sekarang mudah, di masjid, di musola, bahkan di panggung-panggung kiainya hadir, rela berkorban, bahkan santrinya ditinggal, tidak diajari. Demi siapa? Demi masyarakat, supaya mereka tersentuh, supaya mereka mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, mumpung usia kita masih ada, mumpung diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayolah cari ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu ini walaupun sampai ke negeri Cina Bapak Ibu. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, tidak ada pahala yang paling besar setelah Nabi kecuali orang yang menuntut ilmu, kecuali orang yang mencari ilmu. Bapak Ibu datang ke sini ke majelis ilmu ini, acara rutinan ya, acara rutinan Ahad Pahing Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke sini saja, walaupun apalagi dikasih medangan snack, dikasih air, dikasih kursi dan sebagainya.
Ini pahalanya Bapak Ibu lebih utama daripada kita sholat 10.000 rakaat. Bapak Ibu pernah sholat 1.000 rakaat tidak? Saya yakin tidak pernah Bapak Ibu. Ini pahalanya Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melebihi daripada sholat 1.000 rakaat. Walaupun tidak sempat nyatat, walaupun hanya yang tidur. Ya. Ya. Ada yang tidur tidak? Saya lihat semua Bapak Ibu di sini, ada yang ngantuk, ada yang tidur. Ya. Cuman saya pura-pura nggak lihat, takut perasaan. Ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu walaupun tidur, tapi jangan tidur beneran, bawa bantal ke sini Bapak Ibu. Ya. Insya Allah mendapat pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melebihi daripada sholat 1.000 rakaat. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Cari ilmu gratis kita ke sini Bapak Ibu ya. Dikasih makan. Kalau dulu saya mencari ilmu mondok selama 10 tahun Bapak Ibu di pondok pesantren, saya hidup dengan Indomie dan tahu Bapak Ibu. Saya hidup dengan Indomie dan tahu. Indominya itu direndam di air mentah agar mengembang Bapak Ibu, kan kenyang. Kata ibu kos saya, santri ini adalah lapar panjang. Selama 10 tahun saya lapar Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Akan tetapi ilmu begitu sulit kita cari bertahun-tahun. Ketika kita mendapat ilmu, dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan. Innama alaikal balaghul mubin. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatnya. Kamu ini hanya untuk menyampaikan, tidak harus mereka ikut. Jadi bukan kewajiban saya Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan. Ibu mau ikut, mau tidak, mau salah, itu urusan ibu masing-masing. Ya. Saya hanya menyampaikan innama alaikal balaghul mubin. Karena dalam Islam ini Bapak Ibu, kita mengajak orang lain untuk masuk Islam atau mengajak supaya mereka itu sholat dan juga mereka agar melakukan kebaikan, bukan memaksa, akan tetapi menyampaikan saja itu sudah cukup. Masalah tidak dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba orang yang terdekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Itu pamannya Abu Thalib. Tiap hari siang malam bersama Rasulullah. Bahkan yang menjadi garda terdepan untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Abu Thalib. Tidak masuk Islam Bapak Ibu, tidak percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang masuk Islam ini siapa? Sayyidina Umar Bapak Ibu. Siapa Sayyidina Umar ini? Sayyidina Umar ini bukan tidak ada hubungan dengan Rasulullah orang lain, akan tetapi Sayyidina Umar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah apa doa Rasulullah? Allahumma aizzal Islam bihadir rajulain. Jayakan Islam ya Allah dengan salah satu orang ini. Pertama yang didoakan Abu Jahal dan Abu Lahab. Ternyata yang masuk Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Sayyidina Umar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, kita berjuang melalui wadah muslimat ini bukan pamrih apa, bukan pamrih karena mau dipanggil bunyai, tidak, akan tetapi perjuangan ini adalah kewajiban kita semua. Berjuang ini tidak harus pegang mic berpidato Bapak Ibu. Berjuang ini boleh berjuang dengan pikiran, boleh berjuang dengan materi, boleh berjuang dengan tenaga. Syukur-syukur semuanya ini bisa diperjuangkan oleh kita semua Bapak Ibu. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup ya Bu ya? Ya. Hah? Tadi kan
kepotong Bapak Ibu ya, karena apa namanya, waktunya. Ibu-ibu muslimat yang saya hormati, ayo didik anak kita, doktrin kita dengan ilmu agama. Dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan, adibu auladakum ala thalathi khalid. Didiklah anak kalian ini dengan 3 perkara. Apa diantaranya Bapak Ibu? Hubbi nabiyikum. Pertama, ajari mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarin anak kita untuk mengenal Rasulullah. Ajarin anak kita untuk mengenal sahabat Rasulullah. Ajarin anak kita untuk mengenal istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarin mereka perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar timbul mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu. Karena tidak mungkin Bapak Ibu tanpa mahabbah kita akan ikut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah anak-anak kita akan mengikuti apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya lihat di musola-musola dan di masjid-masjid banyak bersenji, banyak sholawat. Ini sangat luar biasa. Ngajarin kepada anak kita yang masih TK, masih SD, ajak SMP, ajak mereka untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya Bapak Ibu. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipesan bukan keluarganya, yang dipesan bukan anaknya, yang dipesan bukan istrinya, akan tetapi Rasulullah nitip kepada para sahabat, ummati, 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 jagalah umatku. Rasulullah sangat sayang, Rasulullah sangat cinta kepada umatnya. Yang dipesan yang kedua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dititipkan kepada para sahabatnya, as-shalah, as-shalah, jagalah salat, jagalah salat. Salat Bapak Ibu, seburuk apapun kita, seburuk apapun kelakuan kita, jangan lupa kita untuk melakukan salat. Karena sholat ini Bapak Ibu pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang dikoreksi, yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Agar agama ini tidak roboh, ayo kita dirikan sholat. Minimal sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan Bapak Ibu ya. Karena sholat ini adalah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, tidak cukup melalui malaikat Jibril, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipanggil langsung, dinamakan Isra wal Mi'raj. Tahu Isra Mi'raj Bapak Ibu? Oh, ada nih.